Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rania Damayanti dari Fakultas Hukum Universitas Nasional. Dalam video ini saya akan bahas materi dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Bapak Ugian Davis Juanda, SH, LLM, CLA. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai definisi hukum perdata internasional dan unsur-unsur hukum perdata internasional. Pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi hukum perdata internasional dari beberapa ahli. Definisi yang pertama yaitu dari Profesor G.C. Cisai. Menurut beliau, hukum perdata internasional adalah bagian dari hukum yang ikut bermain ketika masalah di pengadilan mempengaruhi beberapa fakta, kejadian, atau transaksi yang sangat erat hubungannya dengan sistem hukum asing. Definisi yang kedua yaitu dari Profesor H. Grevison. Menurut beliau, hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan berkaitan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorial maupun aspek subjek hukumnya, dan karena itu menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum sendiri atau hukum lain yang biasanya asing, atau masalah pelaksanaan yurisdiksi badan pengadilan sendiri atau badan pengadilan asing. Definisi yang ketiga yaitu dari Profesor J.G. Southland. Beliau mengatakan bahwa hukum perdata internasional adalah keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing. Definisi yang keempat yaitu dari Profesor Sudargo Gautama. Beliau mendefinisikan hukum perdata internasional sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stel-stel hukum manakah yang berlaku jika hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stel-stel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal. Definisi yang kelima yaitu dari Profesor Mukhtar Kursmaja. Menurut beliau, hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Yang akan saya bahas selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur hukum perdata internasional. Yang pertama yaitu orangnya yang asing. Maksud dari unsur ini ialah pihak yang bersangkutan, salah satunya adalah orang asing alias WNA. Karena jika dalam suatu perkara salah satu pihaknya ada orang asing, maka perkara itu disebut sebagai perkara internasional. Unsur yang kedua yaitu tempat dilakukannya suatu tindakan. Maksud dari unsur ini ialah suatu tindakan hukum mengikuti bentuk hukum yang ditentukan oleh hukum negara atau tempat dilakukannya tindakan tersebut. Jadi intinya, jika suatu tindakan hukum dilakukan bukan di negara sendiri alias di negara asing, maka hal itu dikategorikan ke dalam perkara internasional. Contohnya yaitu A. Seorang WNI pergi berobat ke Jerman. Di sana ia membuat sebuah testamen, surat wasiat. Unsur yang ketiga yaitu tempat letaknya barang. Maksud dari unsur ini ialah jika seseorang membeli barang di negara asing, maka barang itu akan tunduk pada hukum di mana barang itu terletak. Intinya, jika barang yang dibeli tempat letaknya berada di negara asing, maka aturan hukumnya akan mengikuti tempat dibelinya barang tersebut. Unsur yang keempat yaitu tempat dilangsungkannya perbuatan. Maksud dari unsur ini ialah jika seseorang melangsungkan suatu perbuatan di negara asing, maka perbuatan itu tunduk pada hukum di mana tempat perbuatan itu dilangsungkan. Contohnya yaitu perkawinan antara WNI dengan WNI yang dilangsungkan di Jepang. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.